Faslun, ini satu pasal. Fil manhiyati minal buyu'i, dalam menjelaskan larangan dari jual beli, menjelaskan jual beli yang dilarang. Yahrumur riba, diharamkan riba. Ternyata riba adalah dosa paling besar di antara dosa-dosa besar setelah zina. Zina adalah dosa besar setelah membunuh. Membunuh adalah dosa besar setelah syirik. Jadi kalau di ranking dosa yang paling besar, nomor 1 syirik, yang kedua membunuh, yang ketiga zina, yang keempat riba. Cek keterangan gitu. Nah, dosa nu paling gede mas syirik ka Allah. Ngan terjemahan syirik sok beda-beda. Terjemahan syirik itu suka beda-beda. Ada orang yang suka ziarah kubur disebut musyrik. Jadi sok salah wae kaprah. Orang ziarah ke makam wali disebut musyrik. Jangan. Karena kalau saya saksikan orang yang berziarah kubur atau ke makam wali, makam keramat, yang keramatnya karomah, yang orang yang punya karomah, suhibul karomah, menen wali. Dalam ngadoa teh pasti Allahumma, ya Allah, berarti mentana ka saha? Ka Allah. Dan teu ya wali, teu ieu. Doana ka Allah. Jadi syirik teh kadang-kadang sok ayeuna mah sok disalahpahami. Anu resep jarang sok jarang. Syirik mah teu kudu jauh-jauh. Atau misalkan kieu biasa mawa isim di dompet, ai hek teu mawa. Aduh, kadang ada yang bilang, "Pak itu musyrik." Gelisah hati teh. Nya sarua wae Bapak Ibu, lamun rek mangkat ketinggalan HP. Ban gelisah. Hah? Atau ketinggalan ATM. Ayeuna mah ya kris. Sarua wae itu kudu nemen-nemen nerjemahkeun musyrik, biasa bae. Cenah eta sok ngumbah eta ngumbah keris nya da satahun sakali paling enggak kudu dikumbah pusaka mah. Da urang ge ngumbahan daun teh. Urang sok ngumbahan barang kurang minimal lek lebaran dikumbahan gitu. Sarua wae. Nu teu meunang mah di Gusti-gusti disembah-sembah, teu meunang. Oke wae. Jadi jangan terlalu menerjemahkan syirik atau musyrik itu terlalu ekstrim. Lamun aya tetangga meuli mobil deui terus hate panas, eta mah lain syirik, ngaranna sirik. Sirik cek bahasa urang. Iri. Bahasa Indonesia ngiri. Kira-kira lamun aya tetangga atau orang atau teman kita ngiri, kita ngapain, Bu? Nganan. Lamun manehna ngiri orang ngiri berarti katabrak. Benar, Pak? Lamun ada tetangga atau teman kita ngiri, ya kita nganan. Karena kalau sama dua-duanya ngiri, nya katabrak. Katabrak naon? Katabrak dosa nasarupa. Biasa bae urang. Fi'luhu, orang yang mengerjakan riba,
wa akluhu dan memakan riba, wa akhduhu mengambil riba, wa kitabatuhu mencatat riba, wa syahadatuhu menyaksikan riba, wa hilatuhu dan merekayasa riba. Jadi anu haram teh naonana? Migawena, makanna, ngambilna, nyatetna, nyaksiana, ngarekayasana, genep. Kata Kanjeng Nabi, la'anallahu akilar riba wa muwakkilahu wa katibahu wa syahidahu. Allah melaknat pemakan riba, orang yang mewakilkannya, penulisnya dan penyaksinya. Wa huwa yaitu riba itu bai'u ahadin naqdaini, menjual salah satu dari naqdain. Naqdain itu emas atau perak. Bil akhari dengan benda lain, nasi'atan secara tempo atau ditunda. Jadi cek di dia mah cenah riba teh tempo tuh riba ya. Tapi orang kan mun barang beli sok make tempo. Nah, orang riba lain ya kira-kira ya mulai imah pan bayaran setiap tanggal 5 gitu kan ya. Ya, orang ngaji lain mah tang maka di ieu mah cek ulama ya. Au bi ghairin taqabudin, atau menjual benda itu dengan tanpa saling serah terima. Ada orang transaksi tapi barangnya nggak bisa diserah terimakan, nah, itu riba. Kira-kira begitu. Au bi jinsihi, atau jual beli dengan jenisnya, seperti emas dengan emas, kadzalika seperti itu. Au mutafadilan, atau menjual beli itu dengan memberikan lebih-lebih, berlebihan atau kelebihan. Misalkan beli 1 juta di kelebihan kudu 1,5 juta gitu. Pan orang ada kredit kan tidak kredit. Wal mat'umati, menjual beli makanan, ba'diha sebagiannya, bi ba'din dengan sebagian yang lain. Yaitu kadzalika dengan seperti itu, dengan ditempokkan atau dengan tanpa saling menerima atau dengan saling berlebih. Jadi itu riba. Saya juga belum pasti jelas karena ini kan perkembangan perekonomian kita, modelnya yang berkembang itu sekarang perkreditan. Apakah perkreditan itu masuk riba atau tidak? Ya nanti kita cari tahu bersama. Wa yahrumu, dan haram bai'u jual beli ma lam yaqbidhu, sesuatu yang ia belum menerimanya. Ada orang jual motor. Tapi dia juga belum terima motornya, kemudian dia jual lagi. Itu nggak boleh. Ada orang mau jual motor, tapi hasil ngebeli ini belum diterima udah dia jual. Itu nggak boleh. Ya atau apapun. Ada orang jual tanah, tapi tanahnya
Dia beli tanah, dia jual lagi, tapi belum diterima tanahnya, belum milik dia, itu nggak boleh. Lagi ya, walahmi, dan menjual daging, menjual daging bil hayawani, dibayar dengan hewan hidup. Ya boleh katanya. Wadaini, menjual hutang, bidaini, dengan hutang, jual hutang dengan hutang. Wata. Jual hutang dengan hutang. Kalau konteks sekarang gimana itu? Wa bai'ul fuduli, dan jual beli fuduli. Fuduli itu adalah orang yang bukan pemilik, bukan wali pemilik, dan bukan wakil, dan bukan orang yang diberi izin padanya, maka tidak sah jual belinya. Orang nempati tanah di bantaran sungai, ya itu milik negara, dia jual, kan bukan miliknya, itu tidak sah jual belinya. Ya, atau orang tanah PJKA tuh, itu PJKA tuh kan banyak cocok tuh, dia jual tanahnya, tanahnya bukan milik dia, itu tidak sah, jual belinya tidak sah. Banyak yang begitu ya. Ya oper garapan, tapi dia juga nggak punya hak garapan sebetulnya. Ya kan dia tidak sah juga itu. Memperoleh garapannya dari mana? Itu kan konteksnya kayak gitu. Itu sebutnya fuduli. Barang yang bukan miliknya dia jual. Itu nggak boleh. Wa ma lam yarahu, dan haram jual beli yang nggak kelihatan, nggak bisa dilihat sebelum akad transaksi. Misalkan menjual ikan dalam kolam, nah ini kan banyak sekarang itu, ya kan kolamnya kan ikannya di kolam, di empang, kan can ketingali, terus dijual. Sok teh. Itu mah nggak boleh. Bara duit itu 2 jutaan gitu. Nggak boleh. Kecuali ikannya diangkat dulu, ditimbang berapa 1 kilonya, baru dibayar, itu sah. Kan itu belum kelihatan. Banyak ya tukang mancing gitu ya. Ayo tuh Pak gitu Pak. Rata-rata gitu. Nah kalaupun beli begitu, bukan beli barang itu, beli kesenangan itu, sewa tempat. Ya pas dipancing teh, pas diangkat ternyata muset di majair wungkul, mana emas nah cenah itu. Itu emas dengan aya 3 siki. Hal itu ya. Ah, enggak boleh itu teh. Boleh. Wa bai'u ghairil mukallafi, dan haram menjual jual beli orang yang belum mukallaf, tidak mukallaf. Mukallaf itu artinya sudah dewasa dan berakal ya. Wa alaihi, juga tidak boleh menjual barang kepada dia, tidak boleh. Anak kecil transaksi motor dirayu sama tetangganya, ya nggak boleh, nggak. Anak kecil udah dibayar ini 5 juta, ya nggak sama anak kecil.
Wa ma la manfaata fihi, dan haram menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Menjual sirum ada manfaatnya tuh. Kalajengking ada manfaatnya tuh. Ya tergantung, mau numulin aja orang kedokteran, kalajengking pakai serum, bisa wae manfaat. Nah, kira-kira di dunia aya manfaat. Di dia disebutkan kalajengking, ular, semut dan semacamnya. Jual undur-undur, jangan undur. Aula qudrata, atau menjual yang tidak mampu lahu baginya ala taslimihi, untuk menyerahkannya. Misalkan barang dalam gadean terus dijual sama dia ke orang. Nih kita gadein mobil ya, ngutang kan biasanya pegadean banyak pas sekarang barang ngutang kan, pakai STNK kan, BPKB kan. Terus besok lusa mobil ini dijual, mobil ini dijual, itu bisa diserah terima kan enggak? Kan enggak dalam gadean orang. Nah, itu yang begitu banyak, enggak boleh. Kecuali ditebusin dulu, barangnya dipegang. Ini kalau kitab kitab ini tuh memang sangat hati-hati sekali dalam hidup itu. Wal ardil mawati, dan menjual tanah tak bertuan, tanah mati, yakni area kosong. Ada tanah kosong dia jual aja tuh, nggak tahu-taunya udah dijual ya, diklaim sama orang, bisa salah juga itu, nggak boleh. Wa bai'ul majhuli, menjual barang yang tidak diketahui. Barangnya nggak diketahui tapi dijual. Aya pakaian, sok jual dulu eta, mana nu eta teh mana teh jelas, kudu jelas lah mana dibukaan. Ya, nggak boleh itu. Terus wan najisi, dan tidak boleh menjual barang najis, kal kalbi, seperti anjing. Oh, berarti ente menang ya beli anjing ya. Tapi lamun satgas narkoba kan beli anjing ya, anjing terlatih. Ya satgas narkoba kan ya, Bu, itu anjingnya 2 miliar. Itu anjing itu bulldog itu 2 miliar. Dan anjing yang didatangkan ke sini itu sudah dikebiri, jadi tidak bisa dikembangbiakkan. Saya baru tahu itu yang begitu itu ternyata pakai aturan. Yang jual orang Amerika. Anjingnya udah terlatih sejak bayi. Harganya sekitar 2-3 miliar dulu. Nah, itu datang ke Indonesia sudah dikebiri karena dia akhirnya dia tidak boleh berkembang biak. Itu begitu. Nah, itu kan dibeli pakai duit negara lagi. Nah, bagaimana kayak gitu? Ya, itu mah pengecualian meureun. Ayo orang mau jual beli masyarakat lah. Jual beli anjing itu. Nah, itu mah karesepnya. Anu di lingkungan orang Islam Indonesia mah kan teresepkeun ke anjing. Ya ulah lah, kalau di perumahan ieu aya anjing gandeng. Gitu. Ya isuk-isuk geus aya ngagogok sudah. Penting ngagogok anjing. Alhamdulillah Karanginda mah bebas anjing lah. Jangan kalau bisa. Wa kulli muskirin, dan menjual setiap yang
memabukkan. Nah, jual minuman keras, jual narkoba, nggak boleh itu. Wa muharramin, dan menjual barang yang diharamkan, katamburi, seperti kendang. Nah, iya mah kendang gini kan. Tambur itu kendang apa biola? Itu biola sih. Trompet. Tapi dah sekarang mah kendang alat musik, musiknya dipakai selawatan ya boleh aja. Ilmu kitab iman kan memang sangat sufi ya, sangat tasawuf. Kalau barang yang melalaikan lagi. Ya sekarang mah misalkan alat musik, misalkan air gitar atau perangkat musik kayak drum band baru, ya sah-sah aja. Kita baca aja dulu. Wa yahrumu, dan haram bai'u syai'i, menjual sesuatu al-halal, yang halal, atau tahiri, yang suci, ala man ta'lamu, kepada orang yang tahu, annahu, bahwasanya orang itu yuridu, akan berkehendak tuh, mau melakukan ayyasiyabihi, akan berlaku maksiat dengan benda itu. Jualan pisau kan barang suci, barang halal, tapi dijual kepada orang yang kita tahu dia itu tukang maehan, tukang pembunuh gitu. Pisau kita tahu itu orang mau ngebunuh orang, kita jual ke dia, haram. Apalagi enak jual samurai, kita tahu yang belinya itu anak bocah lagi, ABG. Tahu kalau dia beli barang ini untuk tawuran, kita tahu haram. Makanya jangan sembarangan jual beli itu. Di dalam Islam itu betul-betul diatur. Cobalah paham hukum itu. Ada anak SMA atau SMP atau SMA sekarang yang tawuran anak gede gitu. SMP atau SMA beli samurai, kira-kira buat apa itu? Pasti buat tawuran. Nah kalau orang sadar hukum, paham ngaji iya bisa. Mau kejadian tah baru dak sekolahnya ke samurai, naon? Kecuali misalkan model Pak Haji Hen meuli samurai, kaharti, bener. Tapi budak sekolah, baru nah itu nggak boleh. Wa yahrumu, dan haram bai'ul asya al-muskirati, menjual benda yang memabukkan. Tadi yang muskirin, mabuk. Seperti di sini arak, banju, candu, ganja, marijuana. Terus apa namanya? Iya, marijuana. Gitu. Wa bai'ul ma'ibi bila izharin li'aibihi, dan haram menjual barang cacat tanpa menampakkan kecacatannya, malah ditutup, kecuali dijelaskan. Contoh, beli barang bermerek branded, kalau harga normalnya itu barang 2.500.000, tapi karena ini reject katanya tuh ya, sisa ekspor misalkan, dijelasin namanya sisa ekspor karena ada rejectnya, kemudian dia jual 500.000, sah karena dijelasin. Tapi karena barang ini misalkan harga 2,5 juta, sepatu misalkan, contohnya sepatu dijual 2 juta, dijual 2 juta, tidak dijelaskan bahwa ini itu, nah itu haram. Kalau di mall-mall udah itu udah jelas. Atau misalkan ada grade B, nah itu boleh. Grade B berarti memang bajunya baju bagus, baju mahal, cuman ada cacat dikit, itu boleh. Tapi kalau udah tahu cacat disatuin sama yang normal,
dihargakan yang normal, itu nggak boleh. Tapi kalau jual beli motor, mobil, biasanya yang cacatnya ditutupin, ya, yang cacatnya ditutupin. Mama itu. Saya kira itulah, udah jam 6 nih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.